Pertama, kita tahu bahwa nasib BUMN kita secara umum kondisi tertatih-tatih. Banyak yang rugi, banyak yang berdarah-darah. Walaupun asetnya bahkan mungkin karena mungkin hasil revaluasi sampai ada yang ribuan triliun, 1.500 triliun misalnya, kemudian ekuitasnya sampai 800 triliun, tapi duit nggak punya. Ya, untuk membangun jaringan sarana prasarana 5 triliun aja butuh PMN. Dan secara umum kalau saya boleh sampaikan pada kesempatan ini, ROI dari BUMN kita itu hanya sekitar 3-4%, masih sangat kecil. Maka ketika ada proyek ini yang tadinya murni B2B, kemudian di handle pemerintah turun tangan dan memaksa BUMN-BUMN kita ini terlibat, ya dengan mekanisme penugasan, ini tentu sangat memberatkan nasib BUMN kita. Ya, dan secara hitung-hitungan bisnis, ya mari kita berhitung, itu sangat mudah sekali, semua kelihatan bisa diungkap di atas kertas, itu proyek ini tidak akan pernah untung. Ya, dengan kajian 30.000 penumpang per hari, ini kajian objektifnya, kemudian tiket 250.000 rupiah, ya itu setahun pendapatan dari PT yang mengelola proyek ini hanya 2,7 triliun. Ya, seandainya seluruh pendapatan itu nanti matchingkan dengan modal yang 114 triliun, itu butuh 42 tahun untuk menutup itu. Tapi nggak ada kan bisnis itu hanya pendapatannya aja yang dihitung. Ya, biayanya nggak dihitung. Iya kalau dengan operasional seperti itu, penumpang sebesar itu dan harga tiket sebesar itu, mereka untung, bisa jadi rugi. Kenyataannya banyak perusahaan BUMN kita yang rugi, lebih banyak yang rugi daripada yang untung. Kalau di rata-rata secara umum ROI-nya cuma 3%, 3-4%. Ya itu sangat kecil. Nah kalau kita anggap proyek ini ya untungnya 10% dari pendapatan, ya maka itu butuh waktu ratusan tahun. Ya, bagi saja silakan 114 dibagi 0,27. Bukan dibagi 1. Kalau dibagi 1 itu ketemunya 114 tahun. Tapi kalau dibagi 0,27 artinya dikalikan. Ya, jadi sekian ratus tahun itu proyek ini baru BEP. Ini kan tentu secara hitung-hitungan bisnis itu sangat tidak masuk akal dan akan menjadikan BUMN kita yang selama ini sudah tertatih-tatih, kembang kempis, sesak napas, ini bisa lagi, nanti beberapa BUMN kita bisa tambah parah nasibnya, kolaps nasibnya. Kita sebetulnya sudah sangat bersyukur PT Kereta Api Indonesia sebelum pandemi kemarin itu sudah lumayan, sudah untung, sudah lancar usahanya. Tapi begitu kena pandemi, ya mereka butuh PMN. Kita setujui kalau PMN itu untuk kemaslahatan. Ya, untuk kebutuhan rakyat banyak, apalagi rakyat menengah ke bawah, kita sangat concern. Ya, kita dukung itu. Tapi kalau PMN ini untuk mengcover ya pembiayaan kereta cepat Jakarta Bandung ini, kita jelas-jelas menolaknya. Karena jelas ini sangat merugikan semua pihak, ujung-ujungnya nanti tentu saja menjadi beban rakyat seluruh Indonesia.